Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Nindi Lestari dengan NIM 4142411092 dari kelas SB2. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Potensi Kreatinin Saliva sebagai Alat Diagnostik Non-Invasif untuk Pasien Penyakit Ginjal Kronis. Penyakit ginjal kronis atau CKD bukan sekedar masalah kesehatan biasa. Ia telah menjadi beban kesehatan di masyarakat global dengan tingkat prevalensi mencapai 11 hingga 13% di seluruh dunia. Faktor pendorong utamanya adalah epidemi diabetes mellitus dan hipertensi yang terus meningkat, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berujung pada gagal ginjal, penyakit jantung, hingga stroke. Dalam praktik klinis, laju filtrasi glomerulus atau GFR adalah indikator paling krusial untuk mendiagnosis dan menentukan stadium CKD. Selama ini, GFR diperkirakan melalui kadar kreatinin dalam darah, namun metode ini memiliki hambatan psikologis dan fisik bagi pasien karena sifatnya yang invasif. Disinilah peneliti dari Rumah Sakit Tigerberg Cape hadir untuk menguji apakah air liur atau saliva dapat menjadi cermin kondisi ginjal yang akurat tanpa rasa sakit. Studi potong lintang ini melibatkan 230 partisipan dewasa, di mana mayoritas adalah perempuan, yaitu 61,3%. Penelitian ini sangat komprehensif karena mencakup pasien dari seluruh spektrum keparahan ginjal, mulai dari stadium 1 hingga stadium 5. Untuk menjaga akurasi diagnosis, para peneliti menggunakan persamaan CKD, EPI atau MDRD untuk menghitung estimasi GFR. Kriteria eksklusi dijaga dengan ketat, di mana pasien sedang menjalani dialisis atau memiliki kondisi perdarahan pada rongga mulut tidak disertakan agar tidak mengaburkan hasil analisis kreatinin saliva. Presisi data dalam penelitian ini sangat bergantung pada metode pengambilan sampel. Untuk meminimalkan variasi harian, pengumpulan saliva dilakukan antara pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang. Partisipan diwajibkan untuk berpuasa atau tidak makan dan minum minimal 90 menit sebelum pengambilan sampel dan membilas mulut dengan air bersih untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dengan metode spitting atau meludah yang terstandarisasi, pasien diminta untuk duduk tenang dan mengumpulkan air liur di dasar mulut sebelum meludahkannya ke wadah steril setiap 60 detik hingga terkumpul 2 mili saliva. Setelah itu, sampel darah juga diambil untuk dibandingkan kadar kreatininnya menggunakan metode enzimatik pada alat Roxe Cobas 6000. Hasilnya sangat signifikan secara statistik. Ditemukan korelasi positif yang kuat atau R sama dengan 0,82 antara kreatinin serum dan saliva pada seluruh partisipan. Secara detail, median kadar kreatinin darah berada di angka 134 mikromol per liter, sementara median air liur adalah 11 mikromol per liter. Menariknya, analisis regresi linear menunjukkan bahwa hubungan ini sangat menyata pada pasien stadium 2 hingga stadium 5, namun kurang signifikan pada stadium 1. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahap awal kerusakan ginjal, kadar kreatinin darah belum cukup tinggi untuk menciptakan gradien konsentrasi yang mendorong difusi kreatinin ke kelenjar saliva secara masif.
Poin paling krusial dari penelitian ini adalah penentuan nilai ambang batas melalui analisis kurva ROC atau dengan area under curve sebesar 0,839. Para peneliti menetapkan bahwa kadar kreatinin saliva sebesar 8,5 mikromol per liter adalah titik potong terbaik untuk mendeteksi CKD. Pada angka ini, tes memiliki sensitivitas 78,3%, spesifisitas 74,0%, dan nilai prediksi positif atau PPV sebesar 79,6%. Sebagai perbandingan, nilai ambang batas ini lebih rendah daripada penelitian sebelumnya pada anak-anak yaitu 11,1 mikromol per liter atau penelitian yang hanya fokus pada stadium lanjut yaitu 17,7 mikromol per liter yang menunjukkan bahwa angka 8,5 mikromol per liter lebih sensitif untuk mendeteksi dini pada populasi dewasa yang luas. Meskipun menjanjikan, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti penggunaan sampel tunggal dan fakta bahwa studi ini dilakukan di klinik spesialis ginjal di mana prevalensi penyakitnya memang tinggi. Namun, secara keseluruhan, data ini dengan kuat mendukung potensi kreatinin saliva sebagai alat screening non-invasif yang efektif. Di masa depan, kombinasi antara kreatinin saliva dengan penanda lain seperti urea atau NGAL diharapkan dapat meningkatkan akurasi diagnosa lebih jauh lagi. Pesan utamanya jelas, jika seseorang memiliki kadar kreatinin saliva di atas 8,5 mikromol per liter, mereka harus segera dirujuk untuk evaluasi klinis yang lebih mendalam guna mencegah progresivitas kerusakan ginjal.